Kalau ada kerikil kecil jangan digubris, artinya apa? Artinya ada ciong loh ya. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berkaitan dengan itu, Anda patut mengalah. Jangan memperbesar masalah. Untuk itu, etika patut dijunjung. Anda patut ekstra waspada. Hindari yang tak berkepastian. Para juragan, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjumpai Anda yang bersio tikus ya pada umumnya. Sio tikus merupakan sio yang di tahun lalu memang berkeselarasan. Di tahun ini, apakah masih selaras ataukah salah satu yang ciong? Ya, tetapi satu hal yang patut Anda pedulikan benar adalah bahwa tahun kelinci air Imlek 2574 sebagaimana telah saya torehkan pada buku ya, berpredikat keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka bahwa di tahun kelinci air ini banyak sekali pebisnis yang akan merasa yakinnya semu, yakin di mulut tapi tidak yakin pada benak dan tindakan. Nah, ini tentu saja patut kita waspadai. Jangan sampai Anda merupakan salah satu yang mengalaminya. Ini penting agar di tahun yang dikhawatirkan orang bakal dilanda resesi. Ya toh, rumornya kan seperti itu toh. Nah, Anda tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Waspada boleh, khawatir jangan. Sebagaimana juga telah saya sampaikan pada video resesi. Ini solusinya. Kalau Anda belum sempat menyimaknya, tolong diseksamai dahulu. Nah, bagi Anda semuanya yang bersio tikus, saya hendak mengajak Anda, terutama Anda yang sudah memiliki buku ramalan seperti yang saya pegang ini, untuk membuka halaman 199. Kenapa? Karena di sana ada satu kiat sukses yang patut kita pahami bersama-sama agar yang bersio tikus tentunya bisa terhindar dari segala masalah dan bisa bersepak terjang jauh lebih baik ya. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, saya hendak membacakannya untuk Anda. Tolong diseksamai. Kerikil kecil jangan tidak digubris, apalagi diabaikan. Nah, kalau ada kerikil kecil jangan digubris, artinya apa? Artinya ada ciong loh ya. Karena kalau orang sedang berkeselarasan, jangankan kerikil kecil, kerikil yang besar, batu yang besar pun mudah kita hindari gitu ya. Nah, kalau kerikil kecil tidak bisa dihindari atau bahkan harus diwaspadai, diekstra waspadai, itu pertanda adanya satu deraan ciong yang harus dipedulikan benar. Kerikil kecil jangan tidak digubris, apalagi diabaikan. Karenanya, kedepankan empati dan kebijaksanaan. Ya, apa yang dimaksud? Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa berpikir sesuai dengan logika orang lain, maka dukungan kepada kita sendiri akan melemah. Nah, kita harus bijaksana untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, gitu ya. Apapun bidang bisnis Anda, apalagi kalau bidang bisnis Anda itu berkaitan dengan politik misalnya. Jangan-jangan Anda sentil sedikit,
besok Anda yang celentang. Hati-hati loh ya. Berkaitan dengan itu, Anda patut mengalah. Jangan memperbesar masalah. Untuk itu, etika patut dijunjung. Nah, berkaitan dengan keyakinan semu, kalau Anda bisa mengalah, tentu saja Anda memperoleh dukungan dan keyakinan Anda akan terdukung untuk jauh lebih baik, walaupun mungkin tidak bisa absolut, ya. Nah, berkaitan dengan emosi, yang harus Anda waspadai benar, jangan terlampau khawatir, apalagi terlalu merasa takut. Juga jangan merasa kehilangan ketenangan, apalagi sampai marah-marah karena Anda gampang tersinggung. Sensitivitas Anda harus Anda singkirkan dahulu, ya. Nah, untuk itu juga kesinambungan penjelasan fungsi tersebut di atas patut Anda kuatkan, ya. Dalam konteks ini empati dan kebijaksanaan harus Anda tekankan benar. Nah, kendati sangat percaya, tabukan hal pendelegasian. Apa yang dimaksud? Ya, Anda percaya pada si dia ini, ya. Apakah rekan kerja Anda, mitra kerja Anda, walaupun selama ini dia itu selalu mendukung, ya. Bukannya saya mengajarkan Anda untuk berkecurigaan besar, tapi Anda patut menjaga diri dan jangan kebablasan dalam hal memberikan kepercayaan tadi, ya. Nah, oleh sebab itu Anda patut turun tangan sendiri. Disiplinkan diri Anda sebagaimana kedisiplinan yang seyogianya sudah disarankan untuk diterapkan pada tahun lalu, ya. Nah, kalau Anda bisa berkedisiplinan, maka logika dan naluri Anda yang terbentuk pada tahun lalu itu tentu saja akan terus berkesinambungan hingga ke tahun kelinci air ini, ya. Jadi Anda patut turun tangan sendiri, ya. Jangan sampai Anda kena bokong, ya. Kepercayaan yang orang Anda percayai bisa-bisa mengemplang. Itulah yang harus Anda waspadai benar. Satu hal lagi yang Anda sebaiknya waspadai, hindarilah perdebatan, ya. Apapun itu, termasuk debat kusir. Debat kusir itu debat yang ngalor ngidul, nggak ada juntrungannya. Jangan-jangan karena hal yang sepele, ya, tahu-taunya Anda berkelahi, ya. Ini kan nggak pantas hal yang kecil Anda angkat sebagai hal yang serius, ya. Hindari perdebatan agar takkan memperberat gangguan. Niscaya peluang terbatas, gebiarkan kepuasan. Nah, jelas di sini toh bahwa potensi Anda di tahun kelinci memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Namun kendati terbatas, Anda tidak perlu khawatir. Kalau kesemua hal yang tadi Anda camkan benar, maka kepuasan pun akan tergebiarkan pula, ya. Memang patut Anda pahami bahwa kalau kita berbicara umum, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan yang bersifat pribadi, secara umum nih, semua pebisnis lah, ya. Pebisnis dalam konteks ini tentu saja luas, ya, berkaitan dengan apakah ada itu pengusaha, birokrat, teknokrat, apapun itu, ya. Potensi keberuntungan atau rezeki Anda diramalkan turun dari peringkat ketiga hingga menjadi level yang ke-6, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan karir, usaha, pekerjaan, dan lain-lain, ada satu hal yang patut Anda camkan benar, ya, bahwa Anda patut ekstra waspada. Hindari yang tak berkepastian. Jadi, selama setahun ini, sebaiknya Anda lebih mengejar hal-hal yang sifatnya berkepastian. Jadi, utamakan langganan-langganan lama, ya, perkerat komunikasi, ya. Jadi, komunikasi harus lebih intens daripada sebelumnya, ya. Dan tetapi harus Anda waspadai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Jangan sampai Anda tersinggung ataupun menyinggung perasaan orang lain.
Bahkan di sini dikatakan, walau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5 pun, Anda jangan melakukan hal-hal yang tidak berkepastian. Berkaitan dengan keuangan. Nah, dalam konteks keuangan, saya mau jelaskan dulu kepada Anda bahwa pada buku yang saya tulis ini, ya, saya menulisnya bukan hanya Anda yang bersio tikus harus begini lah. Memang ada itu, ya, tertera di dalam. Tetapi saya juga menyertai Anda yang bersio tikus yang berusia berapa tahun. Yang berapa tahun harus seperti apa. Nah, ini patut Anda seksamai benar, ya. Kalau Anda merasa, iya loh, gua betul-betul merasa terpojokkan. Nah, di sana ada yang namanya solusi feng shui dan kekeliruan feng shui yang patut Anda seksamai, ya. Jadikanlah penataan feng shui sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kesuksesan Anda, ya. Ini penting sekali. Nah, saya kembali kepada bidang keuangan. Saya mau menggarisbawahi, walaupun usia sio berapapun tapi sio tikus yang lahir pada bulan Imlek kedua, ke-5, ke-8, ke-10, dan ke-11, ya. Loh Pak Kang, bagaimana saya tahu? Saya tahunya tanggal lahir nasional, internasional. Bagaimana saya tahu tanggal lahir Imlek? Gampang. Di buku ini ada halaman lampiran, Anda tinggal membukanya, halaman 295, ya. Di sana ada tertera, ya. Anda yang bulan lahir pada bulan kedua itu, yang usia sekian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi tentu saja saya akan menyertai tabelnya pada layar ini, ya. Silakan Anda seksamai. Nah, Anda yang lahir pada bulan-bulan tersebut tadi, berkaitan dengan keuangan, batasi pengeluaran dan hutang piutang, ya. Jadi hal-hal pengeluaran, ya, dalam konteks ini yang sifatnya sekunder, apalagi lebih daripada itu, tolong dihindari benar, tolong dikurangi, ya. Dan juga masalah hutang piutang patut diseksamai benar, ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan, saya berharap Anda yang lahir pada bulan-bulan tersebut tadi untuk menghindari pekerjaan, aktivitas yang beresiko tinggi, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, olahraga yang ekstrim tolong dihindari dahulu, ya. Kemudian bahaya di perjalanan, bahaya berkaitan dengan tanah, ya, tolong juga diwaspadai. Satu hal, Anda banyak bertanya mungkin masalah, Pak Kang, saya mau tahu dong, saya usahanya bidang anu loh, masuk unsur apa ya? Nah, Anda bisa menyeksamai hal tersebut. Juga berapa besar peluangnya di tahun kelinci air ini? Pada halaman 251 sampai dengan 281. Silakan Anda seksamai. Para juragan, sahabat Sonora yang baik hati, yang saya harapkan selalu berkesuksesan walaupun di tahun yang sedang dilanda ciong ini. Saya berharap Anda semua tidak khawatir, tetapi selalu bersikap waspada dan berusaha untuk melestarikan dan menyambungkan keberuntungan Anda. Karena kesuksesan Anda adalah harapan kami semua, saya dan para sahabat kru di Radio Sonora FM. Sukses selalu.